Apakah kalian pernah dengar kasus penembakan Brigadir Joshua oleh Baradae yang terjadi pada tahun 2022 yang menyeret institusi Polri pada situasi krisis? Atau kecelakaan pesawat Sriwijaya Air pada tahun 2021 serta tenggelamnya kapal selam Nanggala 402? Kira-kira bagaimana usaha dan upaya institusi atau perusahaan di atas untuk memperbaiki citra dan mengembalikan nama baik serta kepercayaan dari publik kembali? Perkenalkan, saya Nurul Atifah Ainun dengan NIM 507012299, mahasiswa Ilmu Komunikasi kelas C angkatan 2022. Dari krisis yang telah disebutkan di atas, reputasi sangat dipengaruhi oleh sesuatu yang terjadi di perusahaan. Oleh karena itu, saat hal-hal positif terjadi di perusahaan, maka reputasi perusahaan akan baik. Sebaliknya, kejadian yang buruk akan membuat reputasi perusahaan juga menjadi buruk. Salah satu kejadian buruk yang menimpa perusahaan disebut krisis yang datang tanpa terencana dan tidak diduga oleh pihak perusahaan. Pada video kali ini, kita akan membahas Situational Crisis Communication Theory, di mana teori ini membahas tentang bagaimana mengatasi krisis secara efektif. Situational Crisis Communication Theory merupakan teori yang dicetuskan oleh dua profesor dari Texas A&M University yang bernama Timothy Wickams dan Sherry J. Holaday. Asumsi dasar teori ini adalah krisis merupakan peristiwa negatif yang mengarahkan publik untuk membuat atribusi tentang tanggung jawab krisis organisasi yang terlibat dalam krisis. Menurut Combs, jenis krisis menentukan seberapa besar atribusi stakeholders tentang tanggung jawab krisis yang didasarkan pada atribusi tersebut meliputi A. Kluster korban atau victim cluster menimbulkan atribusi yang lemah karena organisasi dianggap sebagai korban. Contohnya meliputi kluster korban bencana alam, kekerasan di tempat kerja, cacat produk, dan rumor. B. Kluster kecelakaan menimbulkan tingkat atribusi yang lemah karena tentang tanggung jawab krisis yang lemah karena terjadi di luar kendali organisasi. Sedangkan untuk ancaman reputasi pada tahapan imbang, contoh kluster kecelakaan adalah tuduhan, kecelakaan, kesalahan teknis, produk yang dihasilkan terdapat kecacatan akibat kesalahan teknis. C. Intentional cluster atau preventable cluster menimbulkan tingkat atribusi tanggung jawab sangat kuat karena suatu peristiwa terjadi atas dasar kesengajaan sehingga reputasi organisasi terancam. Contoh kluster kesengajaan adalah human error, memproduksi produk yang dapat membahayakan manusia, perilaku buruk organisasi. Situational Crisis Communication Theory berpendapat bahwa komunikasi memiliki kekuatan besar dalam mempengaruhi persepsi orang-orang terhadap krisis. Kata-kata yang digunakan dan tindakan yang diambil oleh organisasi mempengaruhi bagaimana orang memandang organisasi yang pada akhirnya persepsi itu membentuk evaluasi terhadap reputasi organisasi dan bagaimana stakeholders berinteraksi dengan organisasi ke depannya. Sekian pembahasan pada video kali ini terkait pentingnya Situational Crisis Communication Theory. Terima kasih sudah menonton and see you next video.